Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 231. Mustahil, lagi pula, dari mana uangnya? Rahel berbicara tanpa ragu-ragu, dia melakukan semua ini untuk harga dirinya, dia sedang membual. Tapi, dia tidak mungkin sebodoh itu, kan? Ini Lotus Bar & Longe, dan pemiliknya adalah anggota keluarga bangsawan kelas 1. Dia tidak akan makan dan minum, kemudian pergi begitu saja, kan? Apakah dia memiliki keinginan mati? Setelah Britney menguraikannya secara rinci, dia mulai ragu, apakah Jack punya cukup uang untuk membayar tagihan. Itu benar. Pada saat ini, Rahel tidak lagi yakin. Aku sangat ragu, Jack tahu siapa pemilik bar ini, mengingat dia baru saja kembali dari tentara, komentarnya. Jadi, bagaimana dia bisa tahu banyak tentang pemilik tempat ini? Aku pikir kamu membuat poin yang jauh lebih baik. Britney mengangguk, lalu dengan cepat berkata, "Hei, aku dengar, ketika para veteran itu kembali, mereka yang tinggal cukup lama di departemen mereka akan mendapatkan hadiah banyak uang. Itu karena, mereka yang telah berkontribusi pada negara, mereka akan bisa pensiun dalam kemuliaan. Sepertinya, Jack mungkin mendapatkan hadiah cukup banyak uang. Jadi, maksudmu mungkin sekitar 1 atau 2 juta dolar. Si idiot ini memutuskan untuk menghabiskan setiap sen malam ini, hanya untuk menyelamatkan harga diri istrinya." Rahel, sedikit terkejut saat melanjutkan, jadi, itu sebabnya dia sangat percaya diri ketika dia berbicara. Apalagi, dia mendaftarkan anaknya ke sekolah pagi ini, dan dia membayar biaya sekolahnya. Aku pikir dia meminjam uang itu, tetapi sepertinya, dia memang mempunyai uang. Benar, tapi kurasa, uangnya tidak terlalu banyak, dan seharusnya hanya 1 atau 2 juta dolar. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan datang ke sini dengan menggunakan taksi. Britney melanjutkan ocehannya, uang itu tidak didapat dengan mudah, karena Jack mempertaruhkan nyawanya untuk uang itu. Dia mungkin hanya menghabiskan sedikit uang itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja, mereka tidak mengharapkan kita untuk memandang rendah mereka, dan Jack dikenal suka bertindak sok. Untuk menghentikan istrinya agar tidak diganggu, dia setuju untuk pindah ke kamar pribadi yang besar dan mewah. Tidakkah menurutmu ini masalahnya? Apakah kamu sedang merencanakan sesuatu sekarang? Kamu bukan nyonya dari keluarga bangsawan kelas 3 tanpa alasan. Rahel, langsung terkekeh dan mencibir, karena orang seperti dia suka berpura-pura, kita tidak akan mengizinkannya. Lagi pula, kita telah menghabiskan begitu banyak uangnya, mungkin dia akan terluka setelah ini. Tepat. Ekspresi Britney tiba-tiba meredup, kita akan melepaskan mereka dengan mudah, jika mereka punya uang, untuk membayar tagihan malam ini. Dia merasa resah. Juga, Selena adalah mantan pacar Matt, dan aku tidak tahan dengan wanita itu. Aku tidak ingin mereka keluar dari Lotus Bar & Longe hari ini, jadi kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Tapi, apa yang bisa kita lakukan, ketika mereka mempunyai banyak uang? Rahel menghela nafas. Aku juga ingin melihat, mereka berjuang untuk membayar tagihan, kemudian ditangkap oleh bos tempat ini, dan sialnya, bahkan mungkin dipukuli sampai mati. Dia berbicara terus terang. Aku akan merasa sangat bahagia. Kedua wanita itu, terikat melalui perilaku keji mereka yang serupa. Britney, menunjuk kedua botol anggur merah. Katakan padaku, apakah 2 botol anggur merah itu berharga mahal, karena dijaga oleh 2 pelayan? Dia mencibir. Maksudmu? Rahel, sepertinya memikirkan sesuatu saat matanya berbinar. Kedua wanita itu, kemudian dengan cepat mendekati etalase, dan bertanya kepada para pelayan, apakah anggur ini berharga mahal? Untuk apa kalian berjaga di sini? Apakah anggur merah ini, hanya untuk dikagumi orang? Nona-nona, kedua botol anggur merah ini, adalah harta paling berharga dari perusahaan kami. Mereka diproduksi di... Setelah pelayan selesai menjelaskan, kemudian dia menyimpulkan, 1 botol ini berharga 6,66 juta dolar, dan hanya ada kurang dari 10 botol di dunia ini. Minum sebotol anggur merah ini, berarti mengurangi 1 botol di dunia. Sempurna. Kilatan niat jahat, terlihat dalam tatapan Britney, saat dia segera berkata, kirim sebotol ke kamar kami menginginkannya. Bab 232. Kamu mau memesan 1 botol. Harga per botolnya 6,66 juta dolar, itu terlalu mahal. Rahel terkesiap. Bagaimana kamu bisa memesan sesuatu yang begitu mahal? Apakah kamu mencoba untuk membunuhnya? Dia tergagap. Britney, terkekeh mengancam dan menjawab, apa yang kamu takutkan?
Dia yang mengatakannya sendiri, kita bisa memesan apapun yang kita inginkan. Selain itu, jika kita memesan lebih sedikit, bagaimana kita bisa membuatnya tetap tinggal di sini? Setelah beberapa pemikiran, dia segera berseru, tidak, tidak. Satu botol tidak cukup, kita akan memesan keduanya. Aku cukup tertarik untuk mencicipi, seperti apa rasanya barang berharga ini. 2 botol. Itu akan lebih dari 13 juta dolar, termasuk 1,3 juta dolar sebelumnya. Ya ampun, itu terlalu mahal. Lebih dari 14 juta dolar, hanya untuk membayar minuman. Rahel terperangah. Dia ingin Jack berada di tempat yang sulit, dan juga ingin dia dipermalukan sampai konyol. Akan tetapi, apakah menghabiskan lebih dari 14 juta dolar, tidak menekannya sampai mati? Apakah kamu tidak memperhatikan, bagaimana dia bertindak sebelumnya? Dia mengaku orang kaya, dan menyuruh kita memesan apapun yang kita inginkan dengan terang-terangan. Kali ini, kita harus memberi anak nakal ini pelajaran yang sangat bagus. Britney menarik Rahel menjauh dari tempat mereka, kemudian dia berbisik, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Britney tiba-tiba mencemooh, ketika dia memikirkan sesuatu, kemudian melanjutkan, itu mengingatkanku tentang satu hal. Bukankah dia mengatakan, dia menghasilkan 20 juta dolar per bulan? Bukankah dia juga mengatakan, dia membeli 2 mobil Porsche? Bahkan, kita tidak mampu untuk membeli 1 mobil, dan dia membeli 2 model 911. Kali ini, dia akan merasakan akibat dari kesombongannya sendiri. Britney melanjutkan berkata dengan tawa mengejek, gagal membayar tagihan, akan membuat mereka sangat malu. Dan yang terburuk, mereka akan menyinggung keluarga bangsawan kelas 1, karena bisnis ini milik mereka. Britney terkekeh, sebelum membawa Rahel kembali ke tempat botol-botol anggur itu berada dan berkata, kami memutuskan untuk memesan kedua botol ini. Jadi, kirimkan ke kamar 207. Ketika kalian tiba, kalian tidak perlu bertanya apa-apa, langsung buka saja botol anggurnya untuk kita. Kedua botol anggur itu, harganya mencapai sekitar 13 juta dolar. Apakah Anda yakin ingin membuka kedua botol sekaligus, Nona? Salah satu pelayan sangat terkejut dan bertanya-tanya, apakah dia salah dengar? Tidak ada tamu yang pernah memesan anggur itu selama 2 hingga 3 tahun, selama botol-botol itu ditempatkan di sana. Bahkan, jika mereka adalah tuan muda dari keluarga bangsawan yang kaya, mereka akan segera menyerah setelah menanyakan harganya. Selain itu, kebanyakan orang akan merasa, menghabiskan lebih dari 6 juta dolar untuk sebotol anggur, tidak akan sepadan dengan uang yang mereka keluarkan. Ya, buka saja ketika kamu sampai di sana. Kami juga seperti itu, ketika kami memesan banyak botol anggur sebelumnya. Britney mengangguk sambil tersenyum. Segera, Britney dan Rahel kembali ke kamar. Ini adalah pertama kalinya, Jack datang ke tempat seperti ini. Itu adalah cara yang unik untuk menikmati hidup, dan mendengarkan suara merdu Selena, yang sedang bernyanyi bersama Rosa. Ayo, kakak, mari kita minum. Ini akan menjadi sulang untukmu, karena telah membela kita dan negara kita, di garis depan. Ini adalah rasa hormatku kepadamu. Huff memiliki seringai di wajahnya, saat dia mendekati Jack, dengan segelas anggur di tangan. Terima kasih. Jack tersenyum. Setelah mendentingkan gelas dengan Huff, dia segera menenggak anggurnya. Anggur ini terasa enak. Huff tertawa, saat dia juga menenggak anggur dengan sekali teguk. Tidak ada yang menyangka, bahkan Dylan si pecandu alkohol, juga akan duduk bersama mereka saat ini. Aku tidak menyangka, kemampuan bermain pianomu sebagus ini, Jack. Dia memulai, kamu juga cukup tampan, sekarang aku mengerti, mengapa wanita cantik seperti Selena, akan menjadi istrimu. Meskipun aku membencimu pagi ini, kamu mendapatkan rasa hormatku malam ini. Jack merasa bingung. Dia tidak menyangka, Dylan akan mengatakan hal seperti itu, setelah minum begitu banyak. Ayolah, aku perlu bersulang denganmu. Setidaknya, sebagai rasa terima kasih atas traktiranmu. Kamu mentraktirku minum, di tempat yang begitu mewah. Aku pribadi, tidak akan tega menghabiskan uang sebanyak itu. Bab 233. Wajah Dylan memerah, karena terlalu banyak minum. Sepertinya, dia lebih banyak bicara setelah minum. Matt sedang minum sendirian di sudut ruangan. Dia menenggak anggur demi anggur, dia tidak menginginkan apapun, selain membuat Jack bangkrut malam ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu minum begitu banyak? Britney melihat Matt yang masih minum, begitu dia kembali dan segera pergi ke sisinya. Bukankah dia terlihat sok kaya? Anggur yang aku minum, harganya 50.000 dolar per botol. Persetan, aku akan terus meminta lebih banyak anggur, setelah aku selesai dengan botol ini.
Mari kita lihat, apa yang akan dia lakukan, ketika dia tidak punya cukup uang untuk membayar. Matt berbalik untuk melihat Jack yang agak jauh dari posisinya, sambil tertawa sinis. Hahaha, kalau begitu, biarkan aku memberitahumu. Britney segera mencondongkan tubuh ke telinga Matt, dan membisikkan semua rencana kepadanya. Itu terlalu mahal. Kata itu adalah respon pertama Matt, helaan napas keluar dari bibirnya. Namun, sedikit niat jahat melintas di tatapannya dan berkata, bagus. Ayo kita lakukan itu, karena dia sudah mengatakan itu kepada kita. Aku tidak akan membantunya, meskipun hanya 1 sen. Aku ingin tahu, apakah dia akan berlutut dan memohon, agar kita membagi tagihan dengannya nanti. Britney tertawa terbahak-bahak dan membual, tidak ada yang akan menyetujuinya, terutama ketika gaji Rosa hanya $10.000 per bulan. Pada dasarnya, dia tidak memiliki tabungan, dan dia tidak akan mampu membayar ketika kita membagi tagihan. Matt tertawa, lalu menuangkan segelas anggur untuk Britney, sebelum memberikan kepadanya. Dia berkata, kamu benar-benar pintar, kedua botol itu akan merenggut nyawanya. Yah, itu tidak terlalu pasti. Bagaimana jika gaji bulanannya, ternyata benar-benar $20 juta? Britney menyesap anggur merah, sebelum mengatakan itu sambil tertawa dingin. Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Seorang pengawal biasa, bisa mendapat gaji bulanan $20 juta. Apakah kamu menganggap keluarga Drake sebagai orang-orang yang bodoh? Matt tertawa. Pada saat inilah, seorang pelayan membawa seember es dan 2 botol anggur merah. Setelah menyapa mereka dengan senyum sopan, pelayan membuka kedua botol anggur merah itu dan meletakkannya di atas meja kaca. Pelayan itu segera keluar, Jack dan yang lainnya tidak menyadari apa yang sedang terjadi saat mereka sibuk bernyanyi dan minum. Tetapi, Britney dan Matt sama-sama menyeringai. Pelayan cantik yang berdiri untuk melayani mereka selama ini, memperhatikan botol-botol itu dan mengerutkan kening. Setelah beberapa pemikiran, dia berjalan keluar. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali. Ekspresinya berubah menjadi pahit setelah dia melihat Britney menuangkan minuman untuk semua orang saat ini. Dia pergi keluar untuk mengumpulkan beberapa informasi. Seharusnya, 2 wanita dari ruangan ini menyuruh pelayan menyajikan botol-botol anggur itu. Dia merasa ada sesuatu yang salah ketika dia menghubungkan titik-titik itu dengan Jack dan Selena sebagai pasangan yang sudah menikah. Namun, dia tidak berani mendekati mereka untuk berbicara banyak. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dan tersenyum sambil menunggu perintah dari para tamunya. Akhirnya, Jack keluar untuk pergi ke kamar kecil. Setelah beberapa pemikiran, pelayan itu terlalu gelisah sehingga dia mengejarnya. Tuan, aku tidak tahu apakah aku harus melakukannya, tetapi aku ingin memberi tahu sesuatu. Ketika Jack kembali dari kamar kecil, pelayan cantik itu memutuskan untuk mendekatinya. Aku merasa kamu orang yang baik, dan aku khawatir kamu akan dipermainkan orang lain, jadi, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Jangan bilang siapa-siapa, kalau aku yang memberitahumu, oke? Aku sedang dipermainkan. Tentu saja, Jack tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat pulih dengan senyum di wajahnya. Setiap skema atau plot akan sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Katakan padaku, siapa yang mencoba mempermainkanku? Bab 234. Pelayan itu tidak pernah menyangka, Jack masih bisa membuat lelucon. Perilakunya membuatnya terkikik cemas, sebelum dia menambahkan, Tuan, aku khawatir kamu akan membutuhkan seseorang yang sangat kuat untuk mendukungmu, selain kemampuan finansial yang sangat kuat, karena kamu akan membutuhkan $14 juta. Apa maksudmu dengan $14 juta? Alis Jack berkerut. Oh, tidak, kamu benar-benar tidak tahu, kan? Pelayan itu bergumam. Bukankah 2 botol anggur merah sudah disajikan di dalam kamar? Kedua botol itu diklaim sebagai pesanan tambahan. Aku tidak menyadarinya saat itu, tetapi ketika aku melihat botol-botol itu dengan seksama, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Itu adalah harta yang paling berharga dari perusahaan tempat kami. Harganya $6,66 juta per botol, hanya ada 2 di tempat ini, dan mereka telah membuka keduanya. Aku sangat terkejut, sehingga aku harus menyelinap keluar untuk bertanya kepada rekan kerjaku. Mereka mengklaim bahwa mereka diperintahkan oleh kedua wanita itu. Oh ya, aku kira wanita itu bernama Britney, dan wanita satunya bernama Rahel. Merekalah yang membuat pesanan itu. Pelayan cantik itu mengerutkan kening, dan dengan gugup bertanya, apa yang akan kamu lakukan, Tuan? Kamu tidak tahu tentang itu, dan sepertinya mereka berdua sengaja mempermainkanmu.
Aku tidak menyangka, kedua wanita itu bisa merencanakan sesuatu yang begitu buruk. Jack mengejek, lalu menatap pelayan cantik di depannya. Terima kasih telah memberitahuku tentang ini. Jangan khawatir, ini hanya lebih dari 10 juta dolar, itu tidak menjadi masalah bagiku. Bagus kalau tidak masalah sama sekali. Pelayan itu menghela nafas lega. Aku pikir kamu dan istrimu cukup dekat, jadi, aku memutuskan untuk memberitahumu semua ini, jelasnya. Juga, penampilan pianomu tadi sangat bagus. Ini pertama kalinya, aku mendengarkan sesuatu yang luar biasa seperti itu. Jack tertawa ketika mendengar pujiannya. Terima kasih atas pujian baikmu. Jack tersenyum, dan bersiap untuk kembali. Ngomong-ngomong, nanti ada pertandingan tinju di lantai 3, hanya tamu di kamar mewah yang boleh menonton, kalian bisa menontonnya nanti. Apalagi, jika ada tamu di sini yang mau mencoba tantangan itu, dan mereka menang, tagihannya akan menjadi gratis. Selain itu, mereka juga akan memenangkan 3 juta dolar. Setelah beberapa pemikiran, pelayan cantik itu perlahan menjelaskan, meskipun kamu seorang veteran, kamu tidak akan pernah bisa mendaftar untuk tantangan itu. Juara di ring tinju itu terlalu kuat. Dia dari Amerika, tubuhnya besar dan tinggi, dia juga sangat kuat. Aku cukup yakin, tingginya lebih dari 2 meter. Beberapa orang yang maju untuk menantang beberapa hari yang lalu, mereka semua dipukuli sampai mati. Helaan napas panjang lolos dari bibirnya. Beberapa orang yang mengambil tantangan, tidak untuk tagihan gratis. Beberapa melakukannya, karena dia orang Amerika, yang telah membunuh beberapa pejuang terbaik kita dari Daxia. Mereka sangat tidak puas, sehingga mereka menerima tantangan itu. Pelayan itu menghela nafas untuk kesekian kalinya dan berkata, orang Amerika itu terlalu kejam. Meskipun semua orang menandatangani surat pernyataan, sebelum mereka mengambil tantangan, tidak ada yang terbunuh sebelumnya. Pertarungan akan berhenti ketika salah satu dari mereka menyerah. Skenario terburuknya hanyalah melumpuhkan lawannya. Tapi pria ini, sejak dia datang, dia membunuh banyak orang-orang kita. Dia membunuh mereka semua. Pelayan itu mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya hanya dengan menyampaikan informasi yang dia tahu. Ketika kedua negara berperang saat itu, setiap perang akan berlangsung beberapa tahun. Sejak Daxia menang, Jack dan yang lainnya bisa pensiun dengan gemilang. Namun, tampaknya akan ada orang Amerika yang menginjakkan kaki di tanah Daxia untuk menimbulkan masalah sesekali. Karena kedua negara menandatangani gencatan senjata, gesekan kecil seperti ini secara alami akan diabaikan. Perselisihan kecil seperti pertandingan tinju ini, sebagai contohnya. Setelah kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan, mereka bisa membunuh warga Daxia tanpa penyesalan. Bajingan. Setelah Jack mendengarkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Aku harus bergabung dengan pertandingan itu. Aku cukup yakin, dia melakukan semua itu dengan sengaja. Tidak, jangan. Tuan, aku memberitahumu tentang ini, karena aku ingin kalian menonton pertandingan itu. Kamu sudah menghabiskan sebanyak ini, jadi, kamu berhak untuk menonton pertandingan di lantai 3. Bab 235. Tuan, dia terlalu kuat, dan sudah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Pelayan itu sangat terkejut, dan dengan panik mencoba membujuk Jack, agar tidak melakukannya. Dia takut Jack akan kehilangan nyawanya, setelah apa yang dia katakan kepadanya. Terima kasih banyak telah memberitahuku tentang masalah ini. Tidak apa-apa jika aku tidak menyadarinya, tetapi, karena aku sudah mengetahuinya sekarang, orang Amerika itu pasti akan mati. Jack meninggalkannya dengan pernyataan dingin itu, sebelum melangkah kembali ke kamar. Sepertinya, pengeluaranku akan terhemat. Dia berbicara dengan dirinya sendiri, saat dia kembali ke dalam ruangan. Pelayan cantik itu mengerutkan kening, saat dia menatap punggung Jack. Menyesali keputusannya, dia bergumam, seharusnya, aku tidak memberitahunya tentang masalah ini. Dia sangat mencintai istrinya, bagaimana jika dia mati demi membela Daxia? Itu adalah sesuatu yang buruk. Waktu perlahan berlalu, dan ketika hampir jam 11 malam, semua orang merasa sudah cukup minum. Rasa kedua botol anggur merah itu luar biasa, karena Jack dan Selena juga minum segelas. Jack, sepertinya, 2 botol anggur merah ini, memiliki rasa yang sangat berbeda dari yang lain, dan itu cukup aneh. Yang lebih aneh lagi adalah, Rahel sepertinya sangat senang, dan membantu menuangkan minuman untuk kita. Setelah dia selesai berbicara, dia tersentak dan berbicara dengan nada yang sedikit ketakutan. Ya ampun, tidak ada yang salah dengan 2 botol anggur ini, kan? Mereka tidak akan meracuni kita, kan? Jack merasa canggung, saat dia tertawa terbahak-bahak. Sayang,
Aku tidak menyangka, imajinasimu akan sebesar ini. Jangan khawatir, dia tidak meracuni kita. Kamu akan segera tahu, jika ada sesuatu yang mencurigakan tentang 2 botol anggur itu. Jack berdiri dan hendak membayar tagihan. Semuanya, ini sudah waktunya, apakah semua orang sudah bersenang-senang? Jack bertanya kepada semua orang. Britney segera tersenyum dan berkata, tentu saja, kami sangat senang. Aku tidak sering datang ke tempat-tempat seperti ini. Aku tidak menyangka, kamu, seorang pengawal biasa, mampu mentraktir kami di tempat seperti ini. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Pada saat inilah, seorang supervisor masuk dan tersenyum pada semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Dia berkata, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, karena kamar kalian adalah yang paling banyak menghabiskan uang malam ini, dan juga memecahkan rekor Lotus Bar and Lounge kami, dalam 10 tahun sejak kami buka, manajer kami setuju untuk memberikan diskon 8,8% kepada kalian. Ya ampun, benarkah? Selena, sangat senang ketika dia berkata, aku tidak salah dengar, kan? Diskon 8,8% bisa menghemat banyak uang. Tentu saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadarinya. Itu tidak mungkin, kan? Kami hanya menghabiskan 1,3 juta dolar. Bukankah tingkat pengeluaran minimum di kamar ini 1 juta dolar? Bagaimana kami bisa memecahkan rekor 10 tahun? Tidak mungkin, kan? Memecahkan rekor begitu saja. Dylan juga tercengang. Dilihat dari kelihatannya, orang-orang yang datang ke sini, semuanya menghabiskan anggaran 1 juta dolar, kan? Kami hanya menghabiskan sedikit lebih besar dari 1 juta dolar, dan kami memecahkan rekor. Aku cukup khawatir, dia masih tidak akan mampu membayar tagihan, bahkan setelah diskon 8,8%. Britney mengejek, saat dia menunggu semuanya terungkap. Rosa dan Huff saling bertukar pandang, dan merasa sangat khawatir, jika Jack tidak mempunyai cukup uang, untuk membayar tagihan. Jika dia tidak mampu membayarnya, semuanya akan menjadi buruk. Apa maksudmu dengan 1,3 juta dolar? Jumlah total yang kalian habiskan adalah 14,67 juta dolar. Setelah diskon, total semuanya menjadi 12,9 juta dolar. Manajer kami mengatakan, dia bisa membulatkan sisanya, jadi, yang harus kalian bayar adalah 12,9 juta dolar. Supervisor itu tersenyum, dan mengeluarkan beberapa botol anggur merah. Oh ya, ini adalah hadiah untuk kalian, dia berbicara. Kalian bisa menikmatinya di rumah.